Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa dan bertemu walaupun masih dengan secara online. Kita dalam pertemuan ini akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kemudahan, semangat, dan kesenangan dalam menuntut ilmu, serta memberikan kepada kita pemahaman yang mudah, pemahaman yang baik, pemahaman ilmu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah senantiasa kita awali kegiatan belajar kita dengan meluruskan niat. Marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan memperbaharui niatan kita, yaitu agar niatan kita senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Karena belajar itu termasuk talabul ilmi. Belajar itu termasuk ibadah, Karena belajar itu yang kita kenal dengan istilah talabul ilmi termasuk dalam ibadah. Dan ibadah harus diawali dengan niat yang ikhlas. Sebab kalau tidak, maka akan menjadi hal yang sia-sia. Bahkan akan menjadikan orang yang belajar bukannya semakin baik, tetapi malah semakin sombong. Dan tidak kita harapkan hal tersebut. Dalam belajar kita tidak ingin menjadi orang yang sombong, tapi kita ingin menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang baik. Karena ketika seseorang takut kepada Allah, ia akan menjaga aturan Allah dengan baik. Ia akan menjalankan perintah-perintah Allah, dan tentu ia akan menjauhkan
larangan-larangan Allah. Ini akan dilakukan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah akan semakin besar ketika seseorang menambahkan ilmu agamanya yang didasari dengan niat ikhlas. Sekali lagi ya ikhwan, belajar dengan niat yang ikhlas akan menjadikan pelakunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika belajar tidak diawali dengan ikhlas, maka akan menjadi orang yang belajar sombong, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ya ahibati fillah, marilah kita jaga niat yang ikhlas. Insya Allah belajarnya kita akan semakin berkah, mendatangkan kebaikan-kebaikan dan juga manfaat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, "Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang baik, siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam pertemuan yang indah, dan siapa yang ingin ketika masuk ke dalam alam akhirat dalam keadaan senang, kata Allah, "Falyamal amalan salihah." Falyamal amalan salihah. Hendaklah ia beramal saleh. Hendaklah ia beramal saleh. Apa itu amal saleh? Melakukan amalan yang sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Artinya hendaklah dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hendaklah ia beribadah kepada Allah dengan menjaga niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut. Ahibati fillah, ikhlas sekali lagi juga akan menjadikan kita dalam belajar semakin nyaman. Dan ilmu yang akan kita dapatkan akan semakin berkah. Dan kita semua sudah tahu ilmu yang berkah akan menjadikan pemiliknya terus mendapatkan pahala sekalipun dia telah meninggal dunia. Karena ilmu yang berkah yang didapatkan dengan ikhlas akan membuat pelakunya mengamalkan ilmu tersebut dan juga menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Membuat pelakunya juga akan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga ilmunya pun diamalkan oleh orang-orang. Dan dengan demikian ilmunya akan mengalirkan pahala-pahala bagi dirinya. Sekalipun dia telah meninggal dunia, ia tetap mendapatkan aliran pahala. Dan tentunya ya ikhwan, ini merupakan bakti kepada orang tua yang paling besar. Ketika kita mendapatkan pahala, tentu orang tua kita juga pasti mendapatkan pahalanya.
mereka lah orang yang mengarahkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pula yang membantu kita untuk dapat meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ya ikhwan, kadang kita merasa belajar ya begini-begini aja. Baca kitab, mendengar, menyimak, kemudian baca kitab lagi. Terlebih di pesantren ya, kegiatannya selalu ilmu, ilmu, dan ilmu. Mungkin ada yang merasa bosan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, jalan menuju Allah itu jauh dan panjang. Jalan hidup menuju Rabbul Alamin, menuju Allah Subhanahu wa taala sangatlah jauh dan panjang. Sedangkan kita berjalan meniti jalan tersebut itu sangat lambat. Seperti seekor kura-kura. Jalannya seperti seekor kura-kura, pelan. Memang seperti itu kita berjalan, pelan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tujuan kita menjalani hidup ini bukan gimana caranya bisa cepat sampai ke garis finish, ke tempat tujuan. Tujuan kita dalam menjalani hidup ini bukan bagaimana supaya kita bisa cepat sampai. Tapi tujuan kita dalam menjalani hidup ini adalah bagaimana caranya kita tetap berada di jalan Allah sampai meninggal dunia. Gimana caranya kita tetap berada di jalan Allah sampai kita meninggal dunia? Tentu salah satu kiatnya adalah dengan memiliki ilmu. Dengan punya ilmu, kita akan berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hendaklah kita ikhlas ya ikhwan. Ikhlas dalam belajar akan mendatangkan banyak kebaikan dan juga keberkahan. Taib ahibati fillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah semangat kita dalam belajar, membuat kita semakin ikhlas dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang barokah. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita, kita coba murojaah terlebih dahulu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang jual beli salam. Ya, kita membahas tentang jual beli salam. Baik, kita coba murojaah dulu biar makin paham dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita tentang apa yang kita kaji di pertemuan lalu. Penulis mengatakan al-babul khomis fis salam. Bab yang kelima, jual beli dengan cara salam.
Pengertiannya adalah jual beli salam itu adalah cara jual beli dengan membayar harga dulu sedangkan barangnya nanti. Ya, padahal kan hukum asalnya kita nggak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Haram. Tapi ada pengecualian dalam Islam, yaitu jual beli dengan cara salam, dengan cara inden. Kita bayar dulu, barangnya nanti. Itu namanya jual beli salam, dan ini boleh dalam Islam. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa jual beli dengan cara salam atau juga disebut dengan salaf, maka hendaknya ia menjual dengan cara salaf dengan menentukan takaran yang diketahui atau dengan timbangan yang diketahui dan dengan waktu yang telah disepakati. Ingat, artinya kalau dalam jual beli salam harus dikasih tahu secara detail apa barang yang dijual, bagaimana bentuknya, berapa berat timbangannya. Ya, kalau misalnya dia buah, hasil tanaman, itu kan ditimbang. Tentukan timbangannya supaya tidak menyebabkan perselisihan. Tapi kalau dia bukan hasil tanamannya, tapi perabotan seperti lemari, meja, bangku, tentukan bahannya dari apa, bentuknya seperti apa. Terlebih zaman sekarang bisa dibuat sketsanya dengan digital biar lebih jelas. Kenapa harus ditentukan seperti itu detailnya? Agar tidak menyebabkan perselisihan. Karena Islam sangat-sangat menjaga agar hubungan antara umat Islam selalu harmonis. Dan hendaknya juga ditentukan berapa lama barang yang dijual itu bisa ready. Demikian diajarkan oleh Nabi SAW dalam jual beli salam. Kemudian apa sih hikmahnya? Tentu adalah hikmah dalam menjual dengan cara salam, kemudahan. Tujuan dari dibolehkannya jual beli dengan cara salam adalah kemudahan. Sebab terkadang orang yang pengen punya usaha itu dia nggak punya modalnya. Saya pengen jualan baju, saya punya keterampilan bikin baju, saya pengen usaha percetakan, saya punya alatnya, saya punya kemampuan, tapi sayang saya nggak punya modalnya. Dia boleh buka, nerima percetakan, nerima buat baju, walaupun yang dia dagangin belum ada barangnya. Namun boleh dengan cara salam atau dengan cara salaf yang artinya inden. Mesen dulu. Kalau ada konsumen datang, bayar dulu nih sekian. Mau itu bayar penuh, bayar setengah, tergantung kesepakatannya aja. Sudah dibayar, artinya si pengusaha punya modal untuk beli bahan. Dia bikin, udah jadi, dikasih ke pembelinya, lalu pembelinya melunasi sisa biaya yang belum dibayar. Boleh, ini kemudahan. Taib, ahibati fillah, Islam ketika membolehkan jual beli dengan cara salam, menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli salamnya menjadi jual beli yang sah. Penulis mengatakan bahwa syarat
yang terdapat dalam jual beli salam itu sama dengan syarat jual beli yang biasa. Sama dengan syarat jual beli yang biasa. Syarat jual beli yang biasa itu ada 7. 1. Saling ridho antara pembeli dan penjual. 2. Penjual dan pembeli adalah orang-orang yang boleh bertindak secara hukum Islam. Dia dinyatakan orang yang dewasa, berakal dan merdeka, serta tindakannya itu tidak boros. Yang ketiga, penjual adalah pemilik barang. Yang keempat, barang yang dijual boleh untuk digunakan. Dalam hukum Islam boleh, tidak haram. Yang kelima, barang yang dijual bisa diserah terimakan. Kemudian yang keenam, barang yang dijual diketahui. Lalu yang ketujuh, harganya juga diketahui. Itu 7 syarat jual beli dan juga termasuk syarat pada jual beli salam. Namun untuk jual beli salam ada tambahan syaratnya lagi. Apa? Yang pertama, hendaknya barang yang dijual itu ditentukan jenisnya apa, timbangannya berapa, ditentukan dengan baik. Kemudian yang kedua, timbangannya juga ditentukan. Kalau dia adalah barang yang ditimbang ya ditimbang. Kalau dia barang yang ditakar ya ditakar. Gak boleh barang yang ditimbang dijual dengan cara salam tapi pakai takaran. Jangan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan detailnya. Ini perabotan kah? Ini kendaraan kah? Ini bahan pangan kah? Sebutkan apa yang dia jual. Kalau dia buah-buahan, buah apa pokoknya disebut detail. Kemudian syarat yang keempat, bahwa barang yang dijual dengan cara salam menjadi tanggungan si penjual yang harus memenuhinya. Barang yang dijual dengan cara salam itu menjadi hutang yang ditanggung oleh penjual, di mana penjual harus memenuhinya. Yang kelima, barang yang dijual itu tidak ready. Kalau ready ya berarti harus dijual saat itu juga. Nggak boleh dengan cara salam. Ya, jual beli salam itu hanya untuk barang-barang yang tidak ready. Yang keenam, hendaknya waktu sampai kapan barang bisa ready ditentukan. Kapan barangnya ready ditentukan. Jangan saya kurang tahu, kemungkinan ini, enggak, tentukan. Sekalipun nantinya meleset, itu sudah menjadi kehendak Allah, qadarullah. Kalaupun meleset. Kemudian yang ketujuh, hendaknya biaya dari harga yang dijual dengan cara salam diberikan kepada penjual secara cash. Di sini penulis mengatakan dibayar secara cash dan lunas. Tapi barangnya belum ada. Penulis mengatakan bayar di muka secara cash dan lunas. Namun boleh pembayarannya mungkin 50% dulu boleh. Seperti yang terjadi di masyarakat kita. Yang penting adanya kesepakatan dan saling ridho. Yang kedelapan, hendaknya barang yang dijual dengan cara salam bisa diprediksi dengan kuat akan tiba, akan ready pada waktu yang telah disepakati. Misalnya 1 minggu diduga kuat, memang barangnya akan ready seminggu lagi. Tapi kalau misalnya barang tersebut kemungkinannya malah gak ready pada saat itu, maka gak boleh dijual. Contoh misalnya rambutan itu biasa panen di musim hujan. Kalau di musim panas gak bakalan ada. Kalau di musim kemarau gak bakalan ada rambutan.
Maka nggak boleh orang menjual rambutan dengan cara salam, lalu dia menentukan waktunya bahwa rambutan itu akan ready di musim panas. Padahal kalau musim panas rambutan nggak bakalan keluar. Misalnya ya, ini misalnya. Maka ini nggak boleh. Kalau di sini penulis mengatakan dengan korma. Korma itu baru tumbuh kalau di musim panas. Di musim salju dia nggak bakalan tumbuh. Maka siapa yang menjual korma dengan cara salam, lalu penjualnya bilang nanti kormanya akan tiba di musim salju. Padahal musim salju itu telah dipahami nggak ada korma yang akan panen. Maka ini tidak boleh dilakukan. Ingat syarat terakhir dalam jual beli salam, hendaknya barang yang dijual dengan cara salam diduga kuat akan ready pada waktu yang ditetapkan. Itu dia pembahasan tentang jual beli salam. Kemudian yang berikutnya, pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang al-hawalah atau al-hiwalah, yang artinya pengalihan, yang mengalihkan hutang, memindahkan penagihan hutang dari seseorang ke orang lain. Itu namanya hawalah. Hawalah secara bahasa artinya mengalihkan. Tapi maksudnya adalah mengalihkan tagihan hutang dari si A ke si B. Contohnya ya, misalnya A, dia pernah minjem uang 100.000 dari si B. A minjem uang dari si B 100.000. Sebelum si A minjem uang 100.000 ke si B, ternyata si A pernah minjemin uang kepada C yang nominalnya sama, yaitu 100.000. Ini si C minjem uang ke si A 100.000. Ini tanggal 5 misalnya, ini terjadinya di tanggal 10. Nah, hukumnya sebetulnya si B ini kan nagihnya ke si A ya. Harusnya B nagih ke si A. Nagih. Tapi si A bilang kepada B, "Wahai B, kamu gak usah nagih ke saya. Tapi kamu nagih aja langsung kepada si C. Datang langsung ke si C. Karena si C pernah utang sama saya 100.000 juga." Karena kata si A, kalau kamu wahai B nagih ke saya juga nunggu uang dari si C. Saya nunggu si C bayar dulu 100.000, baru uang tersebut saya bayarkan lagi ke si B, ke kamu wahai B. Maka biar gampang dah, kamu gak usah nagih ke saya lagi, kata si A. Kamu nagihnya langsung ke si C aja biar gampang. Ini dalam ilmu fikih disebut dengan hawalah. Dan hawalah ini dibolehkan dalam hukum Islam, ya dibolehkan, termasuk muamalah yang boleh. Karena dalam hawalah ini ada unsur kemudahan. Ada unsur kemudahan. Dan kemudahan itu sangat dijaga oleh syariat Islam. Nabi SAW bersabda, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Jika seseorang di antara kalian penagihan hutangnya dialihkan kepada orang yang punya uang, maka boleh dialihkan dan hendaknya dia menerima pengalihan tersebut. Misalnya tadi ya, si A
bilang sama si B, B nagihnya jangan ke saya tapi langsung ke C aja. Ini pengalihan. Maka si B hendaknya menerima jika si C itu adalah orang yang punya uang dan bisa membayar. Artinya kondisinya si C harus lebih baik daripada si A. Kondisinya si C lebih baik daripada si A. Kalau demikian, maka hendaklah B nagihnya jangan ke A lagi, tapi nagihnya ke si C. Taib. Kemudian kita terhenti pada syarat-syarat hawalah. Hawalah ini boleh ya hukumnya dalam Islam, jaiz, boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Namun ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Taib, penulis mengatakan wa yushtaratu li sihhatihal ati. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hawalah agar hawalah menjadi sah. Apa? Taib. Al-awwalu yang pertama ridhol muhil. Hendaknya orang yang mengalihkan yaitu si A dia rela. Ya, jadi boleh jadi pengalihan ini adalah permintaan dari si pemilik hutang, dari si B. Jadi si B kenal deket banget sama si C. Udah gitu si C rumahnya juga deket dari si B. Sedangkan si A rumahnya jauh dari si B. Lalu B bilang kepada A, wahai A, saya dengar kalau kamu pernah meminjamkan kepada si C hutang 100.000 rupiah. Iya betul, kata si A. Lalu si B bilang, ya udah kalau gitu saya kan juga meminjamkan kepadamu 100.000. Gimana kalau saya nagihnya gak usah ke kamu lagi, tapi ke si C langsung. Karena kalau ke si C saya dekat jaraknya. Kalau ke kamu wahai A jauh. Kalau si A ridho mengiyakan pengalihan hutang, maka pengalihannya sah. Karena ini syarat yang pertama. Ya, harus ridho. Karena boleh jadi kalau dia nggak ridho kayak misalnya, waduh, si C itu sebetulnya saya pengen nagih sama dia, ada urusan yang lain. Dan saya nggak enak kalau kamu nagihnya ke si C, wahai B. Ya, si A bilang begitu pada si B. Orang urusan si C kan sama saya. Kalau nanti kamu malah datang nagih ke si C, wahai B, kalau tiba-tiba kamu datang ke si C terus nagih, saya malah nggak enak. Misalnya si A bilang begitu, maka jangan, pengalihan hutangnya jadi nggak boleh karena si A nggak rela. Jadi syarat yang pertama kerelaan si A. Kerelaan pihak yang mengalihkan karena dia diberi hak pilihan dalam menentukan arah pembayaran hutangnya. Sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara paksaan. Ya, boleh juga gambarannya misalnya seperti tadi. Si A pernah minjam uang kepada si B 100.000 dan sebelumnya si A ini pernah memberikan pinjaman 100.000 pula kepada si C. Kemudian si A bilang sama si C, wahai C, kamu bayar utangnya gak usah ke saya, tapi langsung aja ke si B, karena saya juga pernah minjem
uang 100.000 dari si B. Boleh juga, ini namanya pengalihan hutang. Intinya pengalihan hutang itu ya, hiwalah itu artinya membuat tagihan ya, menagih hutang atau membayar hutang dilimpahkan kepada orang lain. Ini boleh. Taib. Yang kedua, kaunul malain al-muhal bihi wa alaihi, kondisi utang muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan, hendaknya sama. 100.000 ya sama 100.000, nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih. Kalau si A minjem uang 100.000 sama si B, dan sebelumnya si A pernah memberikan pinjaman kepada C 200.000, ini kan berarti nominalnya beda, maka jangan. Hawalah nominalnya harus sama. Wa yatarattabu ala in'iqadil hawalati sahiha hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil maaf. Ini yang ketiga ya. Ustaz kelewatan. Yang ketiga, an yakunal muhal bihi dainan mustaqirran fi dhimmatil muhal alaihi. Artinya hutang yang dialihkan kepada orang lain itu adalah hutang pasti, bukan hutang yang diperselisihkan. Ya, Ustaz berikan gambarannya lagi nih. Ini untuk memahami syarat yang ketiga. Si A minjem A minjem uang 100.000 ke si B. A minjem uang 100.000 ke si B. Dan ini terjadi pada tanggal 10. Sebelumnya si A sama si C punya hutang piutang. Yang nominalnya juga 100.000 dan ini diperselisihkan sejak tanggal 1. Jadi si A bilang, wahai C, kamu tuh punya utang sama saya 100.000. Tapi si C bilang, kan udah lunas, lagian juga utangnya gak segitu. Jadi sengketa. Akhirnya gak pasti apakah si C benar-benar punya utang sama si A atau enggak. Nah ini hutang piutang yang statusnya gak jelas, beneran utang atau tidak, masih sengketa. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh melakukan hawalah. A gak boleh bilang sama B, wahai B, kamu nagihnya langsung ke si C aja ya. Kamu nagihnya langsung ke si C. Gak boleh. Atau si A bilang kepada C, wahai C, kamu bayar hutang gak usah ke saya, tapi langsung ke si B. Ini gak boleh. Kenapa? Karena kondisinya ada sengketa. Hutang piutang antara si C dengan A ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Sehingga gak boleh melakukan
hawalah. Tidak boleh melakukan hawalah. Tayyib. Penulis mengatakan wa yatarattabu ala inqadil hawalatis sahihati hasba ma dzukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaihi. Terjadinya akad hawalah yang sah sesuai dengan syarat-syarat di atas mengakibatkan perpindahan hak dari tanggung jawab muhil, yaitu pihak yang mengalihkan, kepada tanggung jawab muhal alaihi, pihak yang diberikan pengalihan hutang. Artinya gini ikhwan, kalau 3 syarat yang tadi telah terpenuhi, 1 ridhonya muhil, 2 hutang yang ada itu sama, jumlahnya sama, nggak berbeda. Lalu yang ketiga, hutang yang ada itu adalah hutang yang pasti, bukan hutang yang nggak jelas atau sengketa. Kalau 3-tiganya ini telah terpenuhi, maka hawalah pun sah, sehingga penagihannya menjadi berubah dan pembayarannya pun berubah. Baik, biar lebih jelas, Ustadz akan kasih gambaran lagi. Si A pinjam uang 100.000 ke B. A pinjam uang 100.000 ke si B. Dan sebelum itu terjadi, ternyata si A pernah memberikan pinjaman sebesar 100.000 juga kepada si C. Ya, A sama B ini terjadi pada tanggal 10 misalnya. Sedangkan A kepada si C ini terjadi sebelumnya, tanggal 3 misalnya. Ini 10 sama 3 itu tanggal ya. Biar kelihatan jelas pokoknya. Kemudian si A bilang kepada si B. A bilang, wahai B, kamu nagihnya langsung ke C. Karena C juga punya utang sama saya 100.000. Jadi kamu gak usah nagih ke saya, kata si A kepada B. Tapi kamu nagih aja langsung ke si C. Karena C udah rumahnya juga deket sama kamu, dia akrab juga sama kamu, lebih enak nantinya. Atau juga bisa si B bilang kepada si A. B bilang kepada si A. Dia bilang, wahai A, C punya utang kepada kamu 100.000. C juga punya utang sama kamu 100.000. Saya, kata si B kepada A, nagih hutang langsung ke C saja, kata si B. Saya nagih hutangnya langsung ke si C aja ya, gak usah ke kamu wahai A.
Lagian juga jarak rumah saya ke rumah kamu wahai A lebih jauh daripada ke rumahnya C. Intinya pengalihan hutang lah. Nah, ini boleh terjadi kalau satu yang mengalihkan menerima. Ya, yang mengalihkan itu ya bisa A, bisa B, bisa C. Pokoknya orang yang diminta, yang dimohon. Misalnya B bilang, wahai A, saya pengen nagih hutangnya langsung ke si C. Saya nggak mau ke kamu karena kejauhan. Ini si B ngomong begini atas keridoannya dia. Nggak boleh dia dipaksa sama pihak lain. B, pokoknya kamu harus nagih utangnya ke si C ya, jangan ke si A. Sono kamu bilang sama si A, kalau misalnya kamu nggak bilang, kamu akan saya begini-begini. Akhirnya dia terpaksa dia ngomong ke si A, A saya nagihnya ke si C ya. Padahal dia nggak ridho. Nggak boleh. Intinya yang mengalihkan, yang minta pengalihan hutang, dia ridho. Si C bilang ke si B atau ke si A, saya bayarnya langsung ke si B ya. Saya nggak mau bayar ke si C, saya nggak mau bayar ke si A. Karena jauh rumahnya. Si C harus ridho. Karena dia yang mengalihkan. Yang mengalihkan harus menerima, harus ridho. Syarat pertama. Yang kedua, jumlah hutang sama. Sama-sama 100.000 misalnya. Yang ketiga, status hutang pasti. Bukan sengketa. Hutangnya pasti. Bukan hutang yang masih diperselisihkan. Punya hutang apa enggak. Atau kita sebut sengketa. Kalau status hutang sengketa, maka tidak boleh terjadi hawalah. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka pada saat itu si B tidak lagi nagih ke si A, tidak lagi nagih ke si A. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, pada saat itu langsung berlaku hawalah. Sehingga si B nggak nagih lagi ke si A, tapi si B langsung nagihnya ke si C. Atau dengan bahasa yang lain juga, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka si C nggak lagi bayar ke si A, nggak usah bayar ke si A. Tapi si C langsung bayarnya ke si B. Begitu. Ya. Mudah-mudahan kalian paham nih dengan jelas. Intinya tujuan hawalah ini kemudahan. Ya. Buat memudahkan. Kadang kan ketika kita nagih utang, orang yang ditagih bilangnya entar dulu. Saya nunggu si fulan bayar sama saya, baru saya bayar utangnya ke kamu. Muter-muter. Jadi biar gampang udah kamu gak usah nagih ke saya, nagih aja langsung ke si fulan. Karena si fulan juga punya utang sama saya, jumlahnya sama. Lagian si fulan juga kan kenal sama kamu. Nanti saya hubungin si fulan supaya dia bayarnya langsung ke kamu. Boleh seperti ini nih memudahkan. Dan Islam selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya. Amin. Suwaril mu'asiratilil hawalah. Di antara bentuk hawalah saat ini, zaman sekarang, di antara bentuk hawalah yang ada zaman sekarang, al-hawalatul masrafiyah. Hawalah yang dilakukan oleh pihak bank.
Wahya wasilatun lisada di mabalik naqdiyatin muqabil tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Apa itu hawalah yang dilakukan oleh bank? Yaitu perantara untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai alat tukar untuk membayar alat tukar di daerah lain. Ya. Bank perantara untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai pembayaran di daerah lain. Ya, bisa. Maksudnya gini. Ya. Bank pernah meminjamkan kepada Ujang misalnya, sama si Ujang 100 juta bang. Pernah minjemin uang 100 juta ke si Ujang. Dan si Ujang ini pernah meminjamkan uang kepada Asep 100 juta juga. Dan ternyata bank ini lokasinya ada di tempat tinggalnya Asep. Lebih dekat ke rumahnya Asep. Lalu si Ujang minta sama bank, ini biasa terjadi, agar bank menagihnya ke si Asep aja. Boleh. Ini yang terjadi. Wasuratuha, dan gambarannya kata penulis, an yakuma syakhsun bidaf'i mablagin naqdi ila bank minal bunuk taliban minhu sadada qimatin hadzal mablagi li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulah yataqadaha al-bank. Ini juga bisa nih kata penulis, gambarannya seseorang membayarkan sejumlah uang kontan ke suatu bank. Jadi seolah-olah bank minjem duit sama dia. Seseorang bayar 100 juta ke bank dengan maksud minta kepada bank agar membayarkan uang tersebut ke orang lain di daerah lain yang mana dia punya utang ke orang tersebut. Ya, baik nih gambarannya gini. A memberikan, bukan ngasih ya, enggak. Pahami baik, memberikan uang 100 juta ke pihak bank. Di mana tujuannya si A memberikan uang 100 juta ke bank itu agar bank memberikan uang 100 juta ke B. Ya, dengan kata lain sebetulnya si A pengen bayar utang ke si B. A pengen bayar utang ke si B. Cuman karena jarak mereka jauh, buat memudahkan si A memberikan uang kepada bank 100 juta. Jadi seolah-olah A ngasih uang pinjaman ke bank 100 juta. Yang tujuannya supaya bank membayarkan uang tersebut ke si B. Ya gampangnya transfer lah. Ini namanya juga
Hawalah. Transfer itu kan kita punya uang dulu ke bank. Seolah-olah kita minjemin uang ke bank. Nah, dari situ kita minta bank bayar sono ke si B. Ini harus ada persetujuan yang diterima oleh si pihak bank. Kalau pihak bank nggak mau, saya nggak mau ke transfer ke dia, kejauhan, biayanya mahal, maka nggak terjadi. Makanya tadi syarat pertamanya adalah ridhonya muhil. Itu gambarannya. As-suftajah. Kemudian yang terakhir suftajah. Apaan tuh suftajah? Wahia mimma yalhaqu bil hawalati aidan. Ini termasuk sesuatu yang dianggap sama dengan hawalah. Wahia ibaratun an kitabin aw riqatin yaktubuha al mustaqridu lil muqrid aw naibihi ila naibihi fi baladin akhar liwafihi al muqrid. Suftajah adalah secarik kertas, selembar kertas atau surat yang ditulis oleh orang yang punya utang atau wakilnya. Lalu kertas tersebut ditujukan untuk pemberi hutang, orang yang memberikan hutang, atau ditunjukkan kepada wakil orang yang memberi hutang di kota lain agar membayar hutang tersebut kepada pemberi hutang atau orang memberikan hutang kepada orang lain di sebuah kota agar yang berhutang atau wakilnya membayar kepada pemilik uang atau wakilnya di kota lain. Dengan kata lain ya, ini adalah cek. Kita lanjut lagi ya. Au an yaqrida insanun akhar qardan fi baladin. Boleh jadi seseorang pengen minjemin uang ke pihak lain di negara lain. Liwafiyahul muqtarid au naibuhu ila muqridin au naibihi fi baladin akhar. Yang diberikan kepada orang lain di negara lain. Fal waraqatul lati yaktubuhal muqtarid bidzalika tusamma suftajah. Kertas yang ditulis oleh peminjam dengan keterangan tersebut ini dinamakan dengan suftajah. Wahia kalimatun farisiyah mu'arrabah. Suftajah itu aslinya adalah kata dari bahasa Persia yang diadopsi ke bahasa Arab. Waqad mana'aha qaumun. Sebagian ulama tidak membolehkan ini. Wasahihu jawazuha, tapi sebagian yang lain mengatakan boleh dan itu pendapat yang lebih baik. Idh fiha maslahatun litarfaini, karena dalam suftajah ini ada kemudahan min ghairi dararin ala wahidin minha, yang tidak ada kemudaratan kepada pihak lain, wala mahdzurun syar'i, dan tidak ada pelanggaran syariat Islam. Jadi cek itu boleh. Misalnya kita punya utang ya. Kita punya utang kepada Umar di negara lain. Kebetulan si Umar lagi berkunjung ke negara kita. Terus kita pengen bayar sama Umar, tapi kalau pakai uang mata uang kita nanti ribet. Nanti si Umar harus tukar dulu ke mata uangnya dia. Maka untuk mempermudah, bayarnya pakai cek. Nih Umar, utang saya sekian. Dimana cek tersebut cek internasional, bisa ditukar di bank mana saja, misalnya seperti itu. Wallahu alam, karena Ustadz sendiri nggak pernah mainan cek. Ini boleh. Atau ya selain membayar hutang, bisa juga kita memberikan pinjaman. Ya, ada kerabat kita dari luar negeri datang ke rumah kita pengen minjem uang. Kalau kita pinjemin dia dengan mata uang kita ribet. Nanti dia harus nuker-nuker dulu, udah
kita kasih cek sama dia, nih cek, nanti kamu cairin cek ini di negara kamu. Ini boleh, ya. Ini juga termasuk hawalah, ini boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi pendapat yang tepat, penulis mengatakan hukumnya boleh. Dan ini disebut dengan suftajah atau bill of exchange. Baik, hebati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita. Mohon maaf kita tidak bisa masuk ke pembahasan wakalah. Insyaallah untuk pembahasan wakalah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.